Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Adaha Niha Karimah Lubis dengan NIM 12411111012 kelas B PGSD. Di sini saya ingin memaparkan jawaban saya dari beberapa pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang dimana soalnya jelaskan pengertian, tugas, dan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah pelajaran atau proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, peduli, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta masyarakat dengan baik, dan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tugas dari pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama, membentuk sikap cinta tanah air dan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif dalam masyarakat dan negara. Nah, fungsi dari pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama, sebagai pembentuk karakter bangsa. PKN membantu siswa memiliki sikap adil, jujur, bertanggung jawab sesama teman dan lingkungannya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara agar setiap warga tahu perannya dalam menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, yang ketiga, menumbuhkan kesadaran hukum agar setiap warga paham aturan dan tidak melanggar hukum. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang dimana soalnya jelaskan pengertian nilai, norma, dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, penting, atau berharga dalam kehidupan. Contohnya seperti keadilan, kejujuran. Nilai membantu kita mencari tahu mana yang benar dan baik sebagai warga negara. Nah, yang kedua ada norma. Norma adalah aturan atau pedoman hidup yang berlaku di masyarakat. Contohnya tidak boleh mencuri, harus mematuhi orang tua. Nah, norma membimbing kita supaya hidup tertib, disiplin, dan tidak seenaknya sendiri. Yang terakhir ada moral. Moral adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai dan norma berjalan dengan baik. Nah, norma ini menunjukkan apakah seseorang itu betul-betul menjalankan nilai dan norma dengan baik atau tidak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang dimana soalnya jelaskan pengertian, tugas, dan fungsi dari warga negara. Warga negara adalah seseorang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara, seperti kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, kita tidak hanya tinggal dalam negara, tetapi kita punya peran penting dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, tugas dari warga negara ada yang pertama, membayar pajak untuk pembangunan, mematuhi hukum yang berlaku, dan menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Nah, fungsi dari warga negara adalah yang pertama, ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang baik, menjaga kerukunan dan persatuan di masyarakat, dan terakhir ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong. Jadi sebagai warga negara itu tidak hanya soal hak, tetapi bagaimana cara kita membangun dan berpartisipasi aktif dalam membangun negara yang baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang dimana soalnya jelaskan hakikat dan fungsi Pancasila. Hakikat Pancasila adalah inti atau makna dasar dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila bukan hanya serangkaian kata atau slogan, tetapi merupakan pandangan hidup dan nilai-nilai dasar. Pancasila bersifat universal, artinya dapat diterima di semua golongan tanpa membedakan agama, suku, dan golongan. Dan juga Pancasila bersifat dinamis, yang dimana karena mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Nah, fungsi dari Pancasila yaitu yang pertama sebagai dasar negara. Semua aturan, hukum, dan cara berjalan negara harus sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, sumber semua hukum. Semua hukum harus bertepatan dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memberi arah dan pedoman bagi masyarakat bagaimana cara berpikir dan bertindak dalam mengambil keputusan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang dimana soalnya jelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi dari konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar menjadi landasan penyelenggaraan negara, struktur pemerintahan,
hak kewajiban negara, dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Namun menurut beberapa ahli, terutama C.F. Strong, memaparkan bahwa konstitusi adalah prinsip-prinsip dasar yang membentuk kekuasaan dan menjamin hak rakyat. Kedua, Sri Soementri memaparkan bahwa konstitusi adalah aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur pemerintahan. Yang ketiga, Jimli As-Siddiq memaparkan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan yang mengatur kekuasaan dan serta hak dan kewajiban negara. Nah, tujuan dari konstitusi adalah yang pertama, mengatur jalanan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan teratur. Kedua, melindungi hak warga seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan hak untuk beribadah. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam hukum dan kebijakan. Nah, fungsi dari konstitusi adalah yang pertama sebagai hukum tertinggi di negara. Jadi hukum harus sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, menjaga hak dan kebebasan warga negara. Yang ketiga, mengatur hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 yang dimana soalnya jelaskan prinsip pokok HAM. Pertama, hakiki. HAM adalah bagian dari diri manusia sejak lahir. Hak ini tidak boleh diberikan ke siapapun dan melekat pada setiap orang. Contohnya, setiap orang berhak hidup dan dihargai secara manusia. Yang kedua, universal, berlaku untuk setiap orang. HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa membedakan perbedaan seperti agama, ras, dan golongan. Contohnya, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan baik di negara maupun di negara lain. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dicabut atau dihilangkan meskipun seseorang melakukan kesalahan. Contohnya, seorang narapidana tetap mendapatkan hak walaupun ia pernah melakukan kesalahan. Nah, yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua hak dalam HAM sama pentingnya. Tidak boleh dibagikan sebagian atau mengabaikan yang lain. Contohnya, hak atas pendidikan sama pentingnya dengan hak atas kesehatan. Yang kelima, kesetaraan. Setiap orang memiliki hak yang sama dan setara tanpa diskriminasi. Contohnya, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pekerjaan dan dengan gaji yang sama. Nah, yang keenam, non-diskriminasi. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap seseorang hanya karena latar belakang atau identitas pribadinya. Contohnya, tidak boleh menolak seseorang masuk ke sekolah karena adanya perbedaan agamanya. Nah, yang ketujuh, keadilan dan perlindungan hukum. Setiap orang berhak memiliki keadilan dan perlindungan dari hukum. Jika hak dilanggar, ia berhak untuk memperjuangkannya melalui jalur hukum. Contohnya, korban kekerasan bisa melapor ke polisi dan mendapat perlindungan hukum. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 yang dimana soalnya, apa yang kamu ketahui tentang sistem pemerintahan Indonesia? Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem republik dengan bentuk negara kesatuan, yang dimana seluruh wilayah Indonesia dipimpin oleh satu pemerintah pusat. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang dimana presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan bersama wakil presiden dan para menteri-menterinya. Indonesia juga menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPR untuk membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dan kabinetnya untuk melaksanakan undang-undang. Dan ketiga, kekuasaan yudikatif yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hukum. Dan juga sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, keadilan, dan persatuan. Walaupun Indonesia adalah negara kesatuan, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengatur sendiri urusan pemerintahan melalui sistem otonomi daerah seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Rakyat juga punya peran penting dalam sistem ini melalui pemilihan umum yang dilaksanakan dalam 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan sistem ini diharapkan pemerintahan Indonesia dapat berjalan adil, demokratis, dan menjunjung tinggi hak rakyat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8 yang dimana soalnya jelaskan 4 elemen pendidikan Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, Pancasila. Elemen ini mengajak kita untuk mendalami Pancasila sebagai fondasi utama negara kita. Bukan hanya menghafal sila-silanya saja, tetapi kita benar-benar memahami maknanya, sumber sejarahnya dari para pendiri bangsa, dan bagaimana Pancasila menjadi kompas oleh para dan bagaimana Pancasila menjadi kompas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar kita mengetahui mana yang benar dan mana yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kita akan belajar tentang pentingnya menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Kita akan memahami bagaimana tata kita akan memahami bagaimana peraturan perundang-undangan di negara yang berjalan, apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, dan mengapa kepatuhan terhadap hukum itu krusial untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Nah, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Elemen ini fokus pada keberagaman yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia dan bagaimana membangun harmoni di tengah perbedaan. Kita akan mengetahui asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan bangsa. Ini bukan hanya tentang mengetahui banyak budaya, tapi juga tentang menghargai, berkomunikasi lintas budaya, dan mampu melihat berbagai perspektif. Nah, yang terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Elemen ini membahas negara kita yang utuh dengan kedaulatan di tangan rakyat. Kita akan memahami mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting, apa peran serta tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam menjaga kesatuan NKRI, dan mengenali berbagai bentuk bela negara yang biasa kita lakukan. Nah, elemen ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang kuat dalam diri setiap individu. Nah, keempat elemen ini dirancang untuk membentuk pelajar yang berkarakter Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.